Halo, selamat datang teman-teman di channel Katolik Kasih. Bersama saya Ben untuk bacaan dan renungan harian Selasa 27 April 2021 menurut kalender liturgi Gereja Katolik. Selamat menonton dan mendengarkan. Terima kasih. Untuk bacaan pertama hari ini, kita ambil dari Kisah Para Rasul bab 11 ayat 19 sampai 26. Banyak saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun, mereka memberitakan Injil pada orang-orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berbicara juga kepada orang-orang Yunani. Mereka ini memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat di Yerusalem mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia pada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk bait pengantar Injil, kita ambil dari Yohanes bab 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Untuk bacaan Injil hari ini kita ambil dari Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Pada hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, di Serabi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata padanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan. Untuk renungan hari ini, kebangkitan Yesus meneguhkan iman kepercayaan kita dalam kesatuan yang mendalam dan sempurna sebagai murid-muridnya. Aku dan Bapa adalah satu. Diberikan pula kepada kita jaminan kesatuan sebagai murid yang tidak akan terpisah dari kasih Bapa dengan pemahaman, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup kekal pada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Isi dan perwujudan dari kesatuan iman dengan kasih Bapa itu mendapat peneguhan untuk hidup kita dari surat apostolik Porta Fidei artikel 15 yang menekankan agar kita mampu memahami setiap kali secara baru karya-karya ajaib Tuhan bagi kita. Sambil senantiasa peka terhadap tanda-tanda zaman yang terhimpun dalam sejarah kita di masa sekarang ini, iman itu membuat masing-masing kita sendiri menjadi tanda dari kehadiran Tuhan yang bangkit di dunia kita ini. Setiap dari kita diharapkan mampu meneliti tanda-tanda zaman dan menemukan perspektif baru dalam beriman dan membagikannya sebagai kesaksian iman yang meneguhkan bagi sanak saudara yang ada di sekitar kita. Untuk butir permenungan hari ini, diperlukan kesaksian melalui hidup sehari-hari, makna ungkapan, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kalau nyatanya ada kematian dan penguburan jenazah orang-orang Katolik, diperlukan keberanian dan pengertian sehari-hari, tidak binasa yang bermakna bahwa kematian tidak akan memisahkan kita dari cinta dan belas kasih Allah yang terus merangkul hidup kita. Bahwa kematian bukan akhir dari segalanya,
namun menjadi awal baru untuk keabadian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah kami umat-Mu keyakinan bahwa kematian tidak memisahkan kita dari cinta dan belas kasih Allah yang terus merengkuh hidup kita. Dan kematian bukanlah akhir dari segalanya, namun menjadi awal untuk keabadian. Amin. Demikianlah bacaan dan renungan hari ini. Mohon bantuan support channel Katolik Kasih supaya makin berkembang dan pelayanan berkat dalam Gusti. Terima kasih.